Apa hukumnya anak angkat pakai bin bapak angkat? Mereka ribut di belakang tuh minta lambai aja. Hai guys. Ada anak yatim, ada anak orang susah, kita angkat dia ke rumah kita, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita angkat jadi anak angkat. Baik apa tak baik? Baik. Tapi ada 3 yang tak baik. Mau saya kasih tahu 3 yang tak baik? Pertama, jangan pakai bin nama kita. Anak perempuan kasih namanya Fatimah binti Abdul Somad, jangan. Kasih nama bapak aslinya, haram hukumnya pakai nama kita. Mana dalilnya? Ud'uhum li abaihim, panggillah mereka menurut nama ayah kandungnya. Ustadz, anak ini saya tak tahu ayahnya siapa, karena dapat di depan rumah dimasukkan kardus. Jangan kau buat binti kardus. Binti Abdullah, binti Abdul Rahman, binti Abdul Wahab, asal jangan binti Abdul Somad. 2, jangan kau kasih harta warisan kepada dia, karena anak angkat tak dapat harta warisan. Lalu bagaimana menyelamatkannya? Saya sayang sama dia, kasih dia hibah atau wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Itu kebun karet untuk kau, robah langsung tanahnya waktu masih hidup, namanya hibah. Itu kebun karet untuk engkau sesudah aku mati, namanya wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Memang kalau kena panas nih payah mikir memang. Kalau masih hidup pindah haknya namanya hibah. Kalau sudah mati baru berpindah namanya wasiat. 3, jangan berdua-duaan dengan anak angkat, tak mahram. Saya dapat anak angkat perempuan, bini tak ada, duduk berdua di rumah. Kenapa berdua-duaan? Udah macam anak saya. Kenapa berdua-duaan? Udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kalau 3 ini dijaga, jangan pakai bin kita, jangan kasih harta warisan tapi kasih wasiat dan hibah, dan dia pula tidak berdua-duaan, maka punya anak angkat itu baik. Paham? Apa hukumnya sholat imam yang tak fasih baca Fatihah? Kenapa dia bisa jadi imam? Kenapa dia lulus fit and proper test? Maka sejak hari ini imam-imam kecamatan, imam-imam masjid kelurahan, imam-imam di kampung kita adakan fit dan proper test imam. Setuju? Kementerian Agama libatkan, Ketua MUI libatkan, alumni Al-Azhar dari Muara Bungo libatkan, imam-imam fit and proper test. Baca imam, Bismillahirrahmanirrahim, ijazah, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak, kenapa? Gigi tinggal di rumah. Ada a, ada ta, ada fa, maka ini semua harus ada makharijul huruf. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun salat, kalau tak betul bacaan Fatihahnya batal salatnya. Oleh sebab itu insya Allah Muara Bungo selamat dari itu semua, karena di sini ada juara tahfiz Al-Quran. Amin. Karena di sini ada pondok tahfiz Quran. Amin. Dan cikal bakalnya sudah nampak besar, tanah luas, tanah lebar, ada masjid, ada tugu, ada menara, ada pentas. Insya Allah saya yakin dan percaya, hakul yakin, ainul yakin, ke depan Muara Bungo akan menjadi pusat senter pendidikan Al-Quran. Amin. Saya punya istri, alhamdulillah, tapi saya nikah lagi, alhamdulillah, tanpa sepengetahuan istri pertama. Nauzubillah, lama-lama istri saya tahu, tahankanlah. Saya jarang pula ke istri kedua. Apa hukumnya? Ibu tenang, karena mereka tidak bisa nikah secara resmi Kementerian Agama kalau tidak ada izin dari istri pertama.
Saya ajari bagaimana cara ngurus izinnya. Ambil kertas, siapkan materi 6.000. Kalau tak ada materi, tunggu, biasanya saya ada bawa materi. Nah, ini dia materi 6.000. Nanti saya kasih satu. Tulis di situ, saya yang bertanda tangan di bawah ini isi pertama nama, umur, alamat. Dengan ini saya ikhlas lagi, saya berbini sekali lagi. Lalu surat itu dibawa ke Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo. Nanti dipanggil ibu itu, ditanya sama hakim, betulkah ini tanda tangan saudari? Betul Pak Hakim. Ikhlas saudari, dia nikah lagi. Cepatlah Pak Hakim, udah naik darah tinggi kuda. Jadi tidak sesederhana ini brother, tidak semudah ini. Jangan mau nikah siri, karena kalau nikah siri nanti kalau kau cerai tidak bisa menuntut, karena tidak ada hitam di atas putih. Yang sudah terjadi apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat? Hanya bisa melapor kepada Pengadilan Agama, dibuatkan akad nikah baru, dibuatkan akad baru supaya ada suratnya. Kalau tidak ada surat, jangan mau. Anak-anak gadis, jangan mau nikah siri, karena kalian nanti tidak bisa menuntut nafkah. Kalau ditinggalkan sampai mati tak bisa menggugat cerai, karena tak bisa pergi ke pengadilan. Tapi kalau nikah resmi, bila saya tinggalkan 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke Pengadilan Agama, lalu hakim menjatuhkan salah satu, itu namanya sirat ta'liq. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. 3 kali sudah kusampaikan, jangan mau, jangan mau, jangan mau. Sekarang saya tanya, maukah anak-anak gadis nikah siri? Tahankan. Tak akan mau mereka, karena kalian yang akan rugi. Yang sudah terjadi ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau ibu sabar, lanjutkan. Kalau ibu tak sabar, ibu bisa gugat ke pengadilan. Sekarang saya tanya, andai ibu yang jadi istri pertama, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Ibu, jalan menuju surga adalah kalau ibu sabar. Sekarang saya tanya, ibu sabar atau gugat ke pengadilan? Sabar katanya, sabar. Adinda, kalau kau sabar Adinda, kau cepat masuk surga. Tak masuk pun tak apa-apa. Tapi insya Allah orang Muara Bungo ini baik-baik, ya kan Bu? Orang Muara Bungo lembut-lembut, ya kan Bu? Pasti dia izin aja kan? Tidak gitu. Ibu punya 2 pilihan, kalau sabar tahankan, kalau tak sabar ibu punya kuasa untuk datang ke Pengadilan Agama, mengadulah kepada hakim. Di dalam melaksanakan tugas selaku PNS selalu terlambat datang. Ini nanya apa nyindir? Tapi semua pekerjaan yang diemban kepada saya, alhamdulillah dapat selesai. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita digaji sebagai pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu memakan uang negara, betul? Pegawai Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Muara Bungo, berapa penduduk Muara Bungo sekarang Pak Bupati? 350.000. Kalau ada pegawai Pemda Muara Bungo yang korupsi waktu, tidak melayani masyarakat, berarti di akhirat amalnya akan diambil 350.000 orang. Saya sampaikan kepada pegawai-pegawai, saya sampaikan kepada aparatur negara yang makan dari uang negara, mengambil dari uang masyarakat, makannya, minumnya, kendaraannya, tetes bensinnya, tuluh keringatnya. Maka kalau dia curang, kalau dia khianat, dia nanti di akhirat mencari minta maaf kepada 350.000 orang Muara Bungo. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad selama ceramah ini? Udah selesai, daripada saya cari satu-satu. Masya Allah, mudah-mudahan dia anak soleh ya nak. Masya Allah, ambillah gambar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang yang nanti hari kiamat datang membawa salat, wa siyamin,
puasa sunatnya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata dia curang dan khianat, memakan harta orang dengan cara batil, maka dia masuk neraka bukan karena judi, bukan karena khamar, tapi karena curang dan zalim. Yang masa-masa lalu kita minta ampun.